خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي، ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي، ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني، ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان. بسم الله. ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله توشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimah ta'ala, ini masih faedah bercampur dengan manusia atau binasa atau faedah. Imam Ghazali berkata, "Fala yastaghni al-munzilu idzan an rafiqi yasta'nisu bi musyahadatihi wa muhadasatihi fil yaum wal lailah sa'atan. Fal yajtahid fi talabi man la yufsidu fi sa'atihi tilka sa'ira sa'atihi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu." Artinya maka tiada terkaya orang yang menjauhi daripada manusia itu. Arti tidak terkaya, kadang-kadang orang yang menjauhi itu tidak akan membahagiakan. Dan kadang-kadang bisa merugikan orang yang tidak bercampur dengan manusia. Pada ketika ia bersunyi atau menyendiri daripada berteman yang menjinakkannya. Jadi kalau menyendiri itu kadang-kadang merugikan karena tidak ada punya teman yang bisa menjinakkan hatinya. Ketika dia berteman dan berkawan, sedangkan kawan itu bisa menjinakkan hati, maka itu bercampur adalah satu keberuntungan. Dengan hadir melihat akan dia teman yang mampu menjinakkan kita, yakni menyukakan hatinya dengan melihat akan dia itu dan berkhabar-khabar dengan dia itu di dalam sehari dan semalam itu. Sekira-kira satu saat, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh ijtihad, yakni memilih di dalam menuntut teman atau tulan akan seseorang yang salih yang tiada membinasakan di dalam saatnya itu, akan beberapa saatnya yang lain. Artinya satu saat dia bercampur atau berkumpul dengan teman yang saleh, mendapat nasihat daripadanya sehingga menjinakkan hatinya, maka itu akan beruntungkan kepada beberapa saat yang selanjutnya. Maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia itu atas agama sahabatnya. Jadi ujar Nabi, kita itu bisa meningkat agama kita karena teman kita itu orangnya soleh, orangnya punya agama. Karena apa? Atas agama sahabatnya dan kekasihnya. Yakni manusia itu mengikut ia manusia akan perangai kawannya atau tolannya. Dan mengikut akan kelakuan sahabatnya. Itu orang jadi disuruh Nabi mencari kawan
Memilih kawan yang mampu menasihati kawan kita ketika kita mau melakukan kejahatan. Munya sama, ya sama jadinya. Kadang-kadang menasihati. Maka jikalau kelakuan kawannya atau sahabatnya atau tulannya baik, niscaya mengikut akan kebaikannya itu. Maka bila kada mengikut, kada mau berkawan. Nah, pasti berpisah jadinya kalau kada sama. Dan jikalau ada kelakuan kawannya atau sahabatnya itu jahat, niscaya mengikut akan kejahatan kawannya itu. Nah ini perintah Nabi dan ini hadis Nabi menyuruh. Jadi tergantung kita memilih. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka banyak kawan yang punya agama. Bukan berarti kada boleh berkawan nama lain, tetap aja berkawan tapi jaga jarak. Jaga jarak. Sekedar tagur sapa. Karena siapapun kita kada boleh memutuskan silaturahim. Nah, tetap aja cuma untuk menyelamatkan kita dunia akhirat, maka carilah kawan yang cocok, yang mampu menasihati kita. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalimat perintahnya falyanzur. Nah, itu amar. Artinya kita betul-betul bersungguh-sungguh memilih kawan. Nah, siapa yang patut kita kawani? Kita sebagai umat Islam yang beriman tentunya kita ingin selamat dunia akhirat. Pasti kita memilih orang yang selalu menjaga kita apabila kita mau melakukan kejahatan. Maka teman itu menasihati kita. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka hendaklah melihat seseorang kamu akan seseorang yang jadi bertolan atau bersahabat dengan kamu. Itu. Yakni jikalau kamu melihat akan seseorang itu jahat perangannya, maka jangan kamu jadikan akan dia itu teman. Dan jikalau kamu lihat akan dia baik perangannya, maka jadikan oleh kamu akan dia tolan itu yang menjinakkan akan kamu di dalam berbuat agama. Dan yang dikehendaki muradun, itu dikehendaki bahasa kita, dengan menjinakkan orang itu, yaitu menyukakan hati manusia dengan hadir ia akan tempat orang yang berbuat jamuan yang menselesaikan akan dia, atau hadir ia menghantarkan jenazah, dan hadir ia akan orang yang sakit, artinya menghilangi orang sakit, dan barang sebagainya yang semua itu menjinakkan manusia dan menyukakan akan dia yang memberi manfaat akan agamanya itu. Hadir orang sakit itu ada manfaat. Hadir selamatan juga silaturahmi. Hadir jenazah itu sangat besar manfaatnya. Kalau kita sadar kita juga akan seperti mereka. Cuma waktu aja yang belum. Maka ziarah ke kubur itu nasihat yang paling bermanfaat bagi kita. Apalagi kita kalau ziarah ke kubur kuitan kita saban Jumat. Itu luar biasa. Di samping pahalanya benar-benar dan itu memberikan nasihat yang sangat besar manfaatnya bagi kita agar kita sadar. Dan itu memang dianjurkan oleh Allah agar kita ini selalu ingat dengan mati. Rasulullah bersabda orang yang cerdas itu bagaimana? Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat dengan mati. Kecerdasan itu untuk digunakan mengingat mati. Bekal untuk sang mati. Al-kaisu man dana nafsuhu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang bisa mengendalikan nafsunya dan dia selalu mempersiapkan bekal kematiannya. Yakni beramal. Itu yang cerdas. Bukan cerdas mencari duit lah. Tapi kecerdasan itu yang sebenarnya adalah orang yang bisa memperhatikan bekal kehidupannya di akhirat.
Karena itu sebuah kepastian. Sementara dunia itu sementara. Ad-dunya mata'un qalil, kata Allah. Dunia itu adalah persiapan yang sedikit. Apa makna sedikit? Umur kita kada menyandang. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, umur kita kada menyandang. Kada mampu mengikuti harta itu, kada mampu. Paling bantar 70 tahun umur kita di zaman sekarang. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi, umatku jasidin bainas sitin wa sab'in. Umur umatku ini 60 dan 70. 70 ini jarang. Ya kada. Habib Tahir 62 umur sidin meninggal. Arwah guru judi 48. Nah, untung kita ini sudah 60 nih, ulun 61 sudah. Munya kaya Nabi 2 tahun dia lagi di muka bumi meninggal. Cuma hendak coba doa tuh supaya terpanjang sedikit. Hah? Tatap aja hendak tuh. Cuma Allah yang menentukan. Lalu kita ingat dengan mati itu lalu siap. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perintah Al-Qur'annya yang disuruh Bapak banyak mengingat mati, surah Al-Kahfi, surah Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalilnya. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi mati dan hidup itu makhluk Allah. Menjadi syarat kita untuk berjumpa dengan Allah, mati dulu. Liyabluwakum sebagai ujian. Hidup dan mati itu ujian. Siapa yang paling cerdas otaknya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu, kata Allah, yang betul-betul menggunakan otak yang diberi Allah untuk mensiapkan mati. Itu tafsirnya di antaranya. Banyak ingat mati. Cuman kita ini pilih banyak, awak sehat, duit banyak tuh, jarang ingat mati. Ya kan? Jarang ingat mati. Bajikir pun jarang. Nah, karena dipengaruhi Sayyidul Mu'jizat, dikatakan duitnya nggak ada gampangan. Orang alim aja lumpuh dapat duitnya. Kada berfungsi lagi ilmu. Itu orang alim. Belanja dapatnya duit, sabar sudah. Apalagi nang kayak kita nih. Jadi luar biasa gangguan mata dunia ini luar biasa. Sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Cuma untungnya kita ada pintu taubat. Punya umur sawat. Itu aja keuntungannya umat Rasulullah nih. Kalau nampi naman dadak ratan metang duit beneran itu bahayanya. Hitung duit hendak bawa impak ada bagus saja. Yang menjinakkan manusia dengan menyukakan akan dia yang memberi manfaat akan agamanya itu. Bersalahan jika tiada memberi manfaat akan agamanya itu, maka bersunyi itu atau menyendiri itu terlebih abdal daripada bercampur dengan manusia itu. Jadi lihat kondisi kita lah, lihat kondisi. Kalau bercampur itu manfaatnya banyak, dunia akhirat kita gawi. Tapi mun banyak ngobrolnya, banyak laganya, banyak waktu yang sia-sia, maka tadi ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik, kata Allah, otaknya. Nah itu, jadi kita disuruh di situ untuk menimbang. Kalau kita ketika bergaul, kalau banyak manfaatnya, silakan kita bergaul. Terutama nang kayak kita nih umur sudah 60. Dekat banget sudah dengan kubur kita nih. Dekat. Karena orang yang terdahulu ini kan kurang pada 60. Pasti kita rasa kalau menyebutkan mati itu, makanya Allah membuat dalam kalimat itu, Al-Qur'an itu allazi khalaqal mauta, didahulukan mati. Wal hayata, hidup tadi. Ini memberikan pengertian apabila kita melihat bendera orang mati aja kayak apa perasaan? Ada getaran hati. Tapi mau kada melihat orang mati, duit banyak kira-kira, mobil mewah, kada ingat. Itu kita rasakan.
Maknanya Allah mendulukan kalimat al-maut itu agar kita selalu ingat bahwa mati itu kepastian. Kullu nafsin zaikatul maut. Kata Al-Imamul Ghazali, oh bukan. Yang kelima, faedah bercampur dengan manusia itu yaitu nailus sawab wa ina latuhu. Yakni menghasilkan pahala bagi dirinya dan menghasilkan pahala bagi orang lain. Nah itu manfaatnya orang yang bercampur dengan manusia. Macam-macam kena tuh lah. Kita mendapatkan pahala dan orang lain gara-gara kita dapat pahala itu macam-macam caranya. Bukan hanya berdakwah. Dengan nasihat, dengan sedekah kita, dengan senyum kita, dengan macam-macam kebaikan-kebajikan itu bisa menghasilkan pahala kita dan orang lain. Ya Rasulullah apa? At-tabassumu li laka li akhika sadaqatun. Senyummu itu bagi saudaramu adalah sedekah. Ketika orang memandang kita gembira, itu yang disuruh. Pahala. Kita pahala, orang pahala. Tapi ketika kita pertemuan anbakas tahwal merangut, sebaliknya. Jadi pahala itu umum. Tergantung apa yang bisa kita lakukan kebajikan. Itu faedah bercampur. Kata Imamul Ghazali rahmatullah, amman nailu bihuduril janais wa iyadatil marda wa huduril aidain wa amma hudurul jum'ah fala budda min wa huduril jamaah fi sair salawat aidan la rukhsata fi tarkihi illa li khawfi darari zahirin yuqawimu ma yafutu min fadilatil jamaah wa yazidu alaihi wa jalika la yattafiqu illa nadiran wa kadzalika fi huduril imlakat wad da'awat sawabun min haitsu innahu idkhalu sururin ala qalbin muslim. Imam Ghazali menjelaskan tentang faedah bercampur. Adapun menghasilkan pahala bagi dirinya, maka yaitu dengan sebab hadir ia akan janazah. Dan mengunjungi akan orang yang sakit. Di mana adanya pahala kita mengunjungi jenazah itu? Pertama, sunat. Itu pahalanya kita datang. Dan orang yang kita hadir itu ahlinya senang. Itu pahalanya. Karena kita disuruh idkhalur surur ala qabil muslim. Kita selalu hidup ini gerak-gerak kita, aksen kita selalu menyenangkan orang lain. Kita disuruh Nabi. Ketika kita datang orang senang, pahala. Jadi pahala itu banyak. Jangan dianggap remeh. Maka bila memahami jenazah itu dihadiri, pertama sunnah dari Nabi anjuran. Dan kedua, ia masukkan kegembiraan di dalam hati ahli keluarga si mayit. Cuma ini beratlah. Nafsu kita bermacam-macam alasan. Pasti itu karena ada yang mengganggu. Ada alasan sedikit dibesar-besarkan oleh nafsu kita. Hadir semat sudah berangkat anu itu kan kita rasakan itu. Ujar nafsu anu aku anu nah. Hadir juga ujar kada? Itu kita rasakan karena setan itu berupaya supaya kita tuh disimpangkannya untuk mengikuti sunnah. Padahal nang ditulak itu kada apa aja. Cuma alasan nafsu itu macam-macam. Bila urusan kebaikan. Dan hadir sembahyang 2 hari raya. Nah kalau 2 hari raya nih, nang sembahyang sekali setahun ya, itu berdahulu hadir
Ada ajaran salis tahun itu sembahyang, hari raya aja sembahyang. Awan nisfu saban sembahyangnya. Itu ada lagi, ada tuh ajaran lain itu. Di manakah gurunya? Nggak tahu juga kita. Pasti sumbernya bukan dari Nabi kita. Sumbernya bukan dari Al-Quran dan bukan dari Nabi kita. Itu dipastikan. Adapun hadir Jumat, sembahyang Jumat itu maka yaitu tak dapat tiada daripadanya karena wajib. Dan hadir sembahyang berjamaah di dalam segala sembahyang fardu yang 5 waktu itu pun tiada dimudahkan meninggalkan akan dia, melainkan karena takut darurat yang zahir yang menandingi ia akan yang luput daripada kelebihan sembahyang berjamaah itu. Terkecuali ada sesuatu sekali-sekali yang dianggap seimbang pahalanya dengan jamaah itu mungkin terjadi. Tapi mun kada, jangan kada berjamaah. Misalnya apa tadi? Bahkan melebihi ketika orang tua kita sedang sakit. Nah, itu ganal pahalanya daripada berjamaah. Karena kewajiban. Bahkan sembahyang Jumat pun kadang-kadang dibolehkan kada hadir ketika ia sedang melayani orang tuanya di rumah sakit. Rasanya sudah kita baca itu. Jadi kita pahami pahala berjamaah itu bisa terjadi tapi nadir, jarang katanya. Jarang terjadi. Cuma menang kada ketujuh sembahyang zaman ini pernah cocok benar bang dalam sedikit lah. Alasannya takutan. Seorang sudah 4 minggu kan sembahyang Jumat pijar. Kada boleh panggil. Wah, labar. Gitu. Cocok anliur. Jadi yang bertanggung jawab tuh nama umum makan. Ya, yang bertanggung jawab tuh, yang bertanggung jawab ya mau makan. Sebab kadada ujurnya tuh. Kadada. Zaman perang aja, nah. Salatul khauf dikatakan surah An-Nisa 102 baca. Berganti sembahyang lah. Berjamaah tuh Nabi berganti. Tetap sembahyang musuh ada wan tombak di belakang. Ada barangnya tuh. Ada musuhnya. Ada ujur sembahyang berjamaah. Ngapa terjadi ke situ? Bahkan lebih lagi atasnya. Artinya melebihi daripada bisa ditinggalkan berjamaah itu melebihi yang kita tulak itu nilai pahalanya. Dan yang demikian itu tiada muwafaqah melainkan nadir. Nah, Jasidin meninggalkan berjamaah itu memang kada muwafaqah. Nadir itu artinya jarang terjadi alasan itu meninggalkan. Nah, jarang. Yakni sedikit diperoleh uzur yang lebih daripada pahala sembahyang berjamaah. Sedikit. Dan demikian lagi hadir akan orang yang berkawin, pengantin. Dan hadir akan segala tempat yang diselesaikan oleh orang yang kenduri. Artinya selamatan lah. Yaitu beberapa pahalanya daripada sekira-kira bahwa ia memasukkan kesukaan di dalam hati orang yang muslim. Dan jika tiada demikian itu, maka bersunyi itu terlebih abdal daripada bercampur dengan manusia. Nah, jadi kalau kita menghadiri pengantin itu yang penting dijaga apa? Nasi yang kita kaut di piring itu harus diukur dengan nafsu kita, dengan kemampuan kita. Jangan sampai tabuang nasi, jangan sampai kada habis. Di situ haramnya. Ketika kita membuat nasi ke piring kada habis, ini tabzir. Haramnya di mana? Karena menyerupai gawean musuh kita. La tubazzir innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin kata Allah. Rasulullah tuh sebiji aja jatuh dan ambil sidin. Karena apa? Luqmatul akhir barakah. Barangkali yang terakhir itu yang berberkah. Kita melihat si Said Maliki dalam WA-nya tuh nah. Tagu guru makanan jeput sidin langsung. Ada kita ada sejumput lagi di piring tuh. Nasi sudah ampih kita.
Apa jadi kada boleh? Karena tuh nikmat Allah. Nang dipandang tuh nikmat Allah. Tuh jadi kada boleh. Nah itu yang paling diperhatikan makan itu. Mengaut nasi itu jangan sampai kita kada habis. Maka ini nang kebanyakan di pengantin ini lah. Mengaut tuh nah. Asa cocok. Hanya diri saya kurang cocok lah. Lalu kada habis nasi. Nah. Ini nang tagawi tarus. Jadi disampaikannya mudahan kita Allah memberikan taufik dan hidayah kita. Aja ingat baik sedikit dahulu mun hendak bertambah bahasa. Kan ini kan masalahnya kita tuh katuju berzikir, katuju apa-apa, tapi ada aspek lain nama menghijab kita kena. Ada aspek pekerjaan-pekerjaan yang menghijab kita karena ketidaktahuan kita. Makanya Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmika. Islam tuh jangan separuh-separuh. Separuh masih bagus sudah. Harus dipahami betul. Muamalat pekerjaan kita ini. Jangan menghijab amal-amal kita yang terdahulu. Nah, karena ada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, Allah banyaknya menyuruh istighfar dan minta ampun. Karena kita pasti ada kesalahan. Nang kesalahan itu kadang-kadang kita kada tahu sehingga berlanjut terus kesalahan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa amma inalatuhu fahuwa ayyaftahal bab lita'udahu nasu au liyu'izzuhu fil masaib au yunahhi'uhu 'alan ni'am fa innahum yanalu bijalika sawaban wa kadhalika idza kana huwa minal ulama wa ajina lahum fi ziyarah nalu sawabaz ziyarah wa kana huwa bitamkini sababan bih fayambagi ay yazina sawaba hadhil mukhalatat bi afatiha allati zakarnaha wa inda zalika qad tarja'u al uzlatu wa qad tarja'u al mukhalatah faqad hukiya an jama'atin minas salaf mislu ma Imam Malik wa ghairihi tarku ijabatid da'awat wa iyadatil marda wa huduril janais bal kanu ahlasa buyutihim la yakhrujuna illa ilal jum'ah au jadatil kubur wa ba'duhum farakal amsar wa an haza ila kulalil jibal taparrugan lil ibadati wa firaran minas syawagil. Artinya dan adapun menghasilkan pahala bagi orang yang lain itu maka yaitu ia membuka pintu rumahnya karena ziarah akan dia oleh manusia. Nah, ini pahala yang luar biasa. Ziarah berziarah. Bagaimana kalau rumah kita pagarnya tinggi? Nah, ini perlu dipahami. Harus ada bel di pagar itu agar jangan memutus silaturahim. Ketika orang yang berziarah ini, apalagi keluarga yang datang, kada kawa memberitahu orang di rumah, sampai itu pulih. Kayak apa hatinya kira-kira? Terputuslah perasaan. Kada terasa kita memutuskan silaturahim. Boleh juga pagar, boleh. Nah, tadi pahala yang terus-menerus datang, ketika orang datang ke rumah kita orang nyaman, kada ada halangan. Jadi jangan dikira orang kada berpagar itu pahala punya paham lah. Cuma menurut lawangnya berkunci terus kurang lebih aja untuk pagar. Boleh aja tadi cuma berikan kenyamanan tamu kita. Karena tamu kita kadang-kadang kan marina kita, dangsana kita, ya kan? Anak-anakan itu nang utama, nang disuruh Allah dan Rasul nang diperhatikan. Itu supaya kita jangan ada kesalahan. Atau karena mentakziah oleh manusia akan dia di dalam kesusahannya. Daripada misalnya kematian. Atau karena menyatakan kesukaan manusia akan dia atas kedatangan nikmat.
Jadi banyak pahala tuh, banyak. Maka bahwa mereka itu mendapat dengan dia itu, dengan dia apa, kunjungan manusia dan lain-lainnya itu akan pahala. Dan demikian lagi apabila ada ia daripada ulama dan ia memberi izin ulama itu bagi mereka itu berziarah akan dia ulama, niscaya mendapat mereka itu akan pahala ziarah akan dia ulama itu. Karena kan ada nasihat-nasihat atau ada yang ditanyakan. Makanya kita sesuatu amal ibadah kita terutama yang 5 macam rukun Islam itu jangan kada batakun. Jangan kada batakun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh Allah menyuruh. Jangan asal gawi. Supaya kada ada hujah lagi di hadapan Allah di akhirat. Allah menyuruh. Fas'alu ahla dzikri. Niscaya mereka itu akan mendapat pahala ziarahnya akan dia ulama itu. Dan adalah ia pula dapat pahala dengan sebab mentamkinkan atau memberi kesempatan. Jadi keduanya dapat pahala. Akan orang yang ziarah kepadanya di dalam yang demikian itu. Dan sugianya bagi orang yang bercampur dengan manusia itu, bahwa ia menimbang akan pahala yang didapat dengan sebab bercampur dengan manusia itu dengan kebinasaan bercampur yang kami sebutkan akan dia itu. Jadi kadang-kadang ada juga lah bercampur itu ada kebinasaan. Nah, ini kayak apa menilai? Ini dengan ilmu. Kadang awal kita menilai kalau ada ilmunya. Nang bercampur itu binasa, nang bercampur itu dapat pahala, tentu ilmu dahulu. Dan pada ketika itu terkadang berat menjauhi akan manusia itu daripada bercampur dengan mereka itu. Yakni terkadang abdal bersunyi menyendiri daripada bercampur dengan manusia. Nah itu kan tentunya kita kalau menilai manfaat ketika kawan datang. Nah, apa manfaatnya? Kita tetap menghormati. Tapi kalau nya kada bermanfaat, ulah alasan. Boleh mula alasan parut sakit nah. Kan kayak itu kalau yang datang nih nah kada bermanfaat atau mau ya orang jadinya makinnya cepat mula alasan kita. Nah itu kan tentunya kita harus memahami kondisi-kondisi itu supaya nang datang nih jangan terlalu lawas. Karena gibah aja kalian. Mun yang datang nih mengisahkan kayak apa salat tahajud nang bujur ya kan? Kayak apa ibadah nang bujur. Nah itu perlu dilawasi. Maka ada kalau semalam tadi itu bila nang datang nih ahli fikih buat kesempatan bertanya masalah. Bila nang datang nih ahli Quran suruh baca Quran, kayak itu sudah kita baca semalam. Bila nang datang nih ahli tasawuf gunakan semua kesempatan itu. Tapi bila nang datang nih buhan nang berjual narkoba, apa kira-kira sikap kita? Nah itu ada sikap sopan kita. Ini disuruh seperti itu. Nang datang nih membawa duit narkoba, kira-kira kayak apa kita? Bambur duitnya. Nah ini nang berat benar lah. Ini ujian seperti ini berat. Dan terkadang berat bercampur dengan manusia itu daripada menjauhi akan mereka. Yakni terkadang abdal bercampur dengan manusia daripada bersunyi sendirinya. Maka karena sesungguhnya telah dihikayatkan daripada beberapa jamaah daripada orang yang saleh dahulu kala. Seperti Imam Malik rahimahullah sudah dibicarakan dulu lah. Dan lainnya yang meninggalkan Imam Malik akan memperkenankan persilahan orang. Dan meninggalkan akan mengunjungi akan orang yang sakit dan meninggalkan hadir serta jenazah, tetapi adalah mereka itu duduk melazimkan rumah mereka itu, padahal tiada keluar mereka itu melainkan kepada sembahyang Jumat atau ziarahkan kubur. Dan adalah setengah mereka itu meninggalkan segala negeri, yakni meninggalkan ia akan duduk di dalam negeri atau meninggalkan ia duduk di dalam rumahnya dan pergi duduk ia ke atas segala bukit karena menselesaikan ia bagi berbuat ibadat
karena lari ia daripada segala yang menyibukkan akan dia daripada berbuat ibadat itu. Nah, itu orang-orang nak halwat lah. Nah, itu. Sampai kah? Sampai kalau belum? Hah? Oh, menit lagi. Nah, jadi seperti Imam Malik tadi kan Sidin, karena Sidin kan orang mujtahid. Sidin sudah kada sanggup lagi menegur orang. Maka Sidin boleh. Nang kayak kita kada kawan kayak itu. Nang kawa kami menegur kada boleh meninggalkan. Nah, artinya sudah dikatakan dulu tuh nang lain pada Sidin kada dimubahkan. Nah. Yang keenam faedah bercampur dengan manusia itu yaitu at-tawadhu. Yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dia diri. Karena makam tawadu itu yaitu daripada yang terlebih afdal makam. Sampailah. Yakni merendahkan diri dan menghinakan diri itu martabat yang tinggi lagi afdal. Nah, ini masuk sudah kepada ilmu tasawuf. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan disehatkan badan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Apa yang kita baca mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita dan kita diberikan kemampuan untuk mempraktikkan dalam sisa seumur kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu